Di mana kau akan menghentikanku? Berapa banyak uang ini? Kalau kau tidak mau diusir bersama orang tua itu saat dia pergi, diam saja. Ibu mertua yang dengan kasar mendorong menantunya yang mencoba menghentikannya, akhirnya mengulurkan tangan hitamnya ke arah alat bantu pernapasan ayah mertuanya, yang merupakan tali penyelamat hidupnya. Momen mengerikan ketika napas ayah mertua nyaris putus. Suryani, dengan sekuat tenaga, berhasil menghalau tangan jahat itu. Ibu mertuanya tidak pernah menyangka. Sepucuk surat kecil yang digenggam erat oleh ayah mertuanya hingga saat-saat terakhirnya, secara ajaib akan sampai ke pelukan menantunya yang terlempar ke lantai. Kebenaran apa yang tersembunyi di dalam surat itu hingga menjadi senjata mematikan yang menyita seluruh harta keluarga suaminya hanya dalam waktu 5 menit? Bagi yang ingin mendukung pembalasan Suryani yang sepi namun mendebarkan yang dimulai dari tepi jurang, silakan tekan tombol subscribe dan suka sebelum cerita dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang perawatan intensif pada hari dimulainya semua pembalasan? Baskom di tangan Suryani terlepas tanpa daya saat ia menyaksikan pemandangan mengerikan di balik cermin. Baskom stainless steel yang dingin menghantam lantai ubin, mengeluarkan suara logam tumpul yang menusuk ke segala arah, dan suara mengerikan itu merobek kesunyian yang menyesakan di kamar rumah sakit. Tangan hitam ibu mertua, Nyonya Ratih, yang terulur ke arah alat bantu pernapasan ayah mertua, tali penyelamat hidupnya, berhenti di udara. Suryani, kehilangan akal sehatnya, berlari dan mencengkeram lengan ibu mertuanya. Namun, Nyonya Ratih dengan kejam mendorong Suryani seperti barang bawaan dan berteriak, "Beraninya kau menghentikanku? Dengan biaya rumah sakit ini, aku bisa membeli beberapa ruko lagi. Apa kau mau diusir bersamanya saat orang tua itu pergi? Kalau tidak mau berkemas dan berakhir di jalanan, diam saja." Nyonya Ratih menatap Suryani dengan tajam seolah ingin memakannya. Dia dengan tak tahu malu mendecakkan lidahnya, mengatakan bahwa nyawa suaminya toh akan berakhir hari ini atau besok. Kemudian, dia dengan gugup membuka pintu kamar rumah sakit dengan kasar dan pergi. Suara pintu yang terbanting hingga nyaris hancur mengguncang suasana di dalam kamar rumah sakit dengan mengerikan. Sungguh tidak masuk akal bagaimana seseorang yang berwujud manusia bisa melakukan hal seperti itu, mencoba mencabut alat bantu pernapasan suaminya sendiri, yang telah menghabiskan seumur hidup bersamanya, hanya demi beberapa sen uang. Kaki Suryani lemas dan dia terduduk tak berdaya di samping ranjang rumah sakit. Selama 10 tahun terakhir, dia telah bertahan dalam diam, tetapi yang dia dapatkan hanyalah penghinaan dan ancaman. Keringat dingin mengalir di punggungnya seperti hujan. Suryani meneteskan air mata panas tanpa henti ke punggung tangan ayah mertuanya yang kurus, yang terbaring dengan gangguan kesadaran jangka panjang. "Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sangat takut." Sambil menelan kesedihan yang telah mencapai ujung dagunya, Suryani menahan napasnya yang kasar. Namun, tepat pada saat itu, jari telunjuk ayah mertuanya yang kaku, yang diperkirakan tidak akan pernah bangun seumur hidupnya, bergerak sedikit. Seolah menanggapi air mata Suryani, ujung jarinya bergetar, dan seolah-olah mengumpulkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, tinjunya mulai terbuka dengan susah payah. Sepucuk surat kecil yang kusut dan berlumuran darah serta keringat dingin, itulah yang diam-diam meluncur ke telapak tangan Suryani yang gemetar. Pada hari yang naas ketika dia didorong dan jatuh dari tangga, ayah mertuanya, dengan kesadaran penuh, dengan tergesa-gesa menuliskan kebenaran dan menggenggamnya erat. Dari kejauhan di koridor, suara troli perawat semakin mendekat. Waktu yang tersisa hingga kunjungan rutin dokter hanya sekitar 5 menit. Suryani menelan ludah kering dan dengan tergesa-gesa memasukkan catatan kusut itu ke dalam saku celemeknya yang dalam. Sambil bersembunyi di sudut kamar rumah sakit, dia dengan hati-hati membuka catatan itu. Di sana, tertulis 3 kalimat dengan tulisan tangan yang miring dan berlumuran darah. "Yang mendorongku adalah ibu mertuaku. Brankas keluarga 0416, pengacara Gunawan, aku hanya percaya padamu." Mata Suryani yang telah memastikan isi surat itu bergetar hebat, seolah terjadi gempa bumi. Jadi, pelaku sebenarnya yang membuat ayah mertuanya dalam kondisi mengerikan adalah ibu mertuanya, Nyonya Ratih. Suryani meremas catatan kusut dengan noda darah yang jelas hingga nyaris hancur. Saat itulah air mata lemah yang telah dia tumpahkan membeku menjadi dingin, tatapan matanya yang telah bertekad bulat berkilat dengan niat membunuh yang tajam. Suryani segera mengeluarkan ponsel dari celemeknya.
dan sambil menekan dan menyimpan nomor pengacara Gunawan yang tertulis di catatan itu, dia mulai mempersiapkan penghakiman tanpa darah dan air mata. Namun, Suryani belum tahu. Badai yang akan ditimbulkan oleh secari kertas ini bukanlah balas dendam biasa, melainkan tsunami besar yang akan membalikan arah kekayaan miliaran rupiah. Suryani, dengan niat membunuh yang dingin, buru-buru bersembunyi di tangga darurat yang sepi. Ujung jarinya yang mencengkeram erat saku celemeknya memutih. Khawatir catatan bernoda darah yang diberikan ayah mertuanya dengan sisa kekuatan terakhirnya akan kusut. Saat dia mencoba menenangkan napasnya yang gemetar di tangga semen yang gelap dan berangin, ponsel di saku celemek Suryani bergetar hebat dan mengenai pahanya. Mata Suryani membatu saat memeriksa nama penelepon. Di layar, nama Bima tertera dengan jelas. Suryani merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya dan menelan ludah kering. Begitu dia menjawab telepon, suara Bima yang sombong dan menjijikan menusuk gendang telinganya. "Ah, kau hanya membuang-buang nasi dan bersantai di rumah sakit? Orang tua itu toh akan mati hari ini atau besok, jadi jangan berpura-pura menjadi menantu yang berbakti dan segera datang ke rumah utama. Ada surat pengalihan nama perusahaan cangkang di meja kerjaku, jadi urus itu dulu. Setelah memungut orang yang tidak punya akar dan membuatnya menjadi manusia, bukankah seharusnya kau sadar diri dan melakukan sesuatu yang berguna di rumah?" Ayahnya sedang berjuang antara hidup dan mati, dan dia malah menyuruhnya mengurus dokumen pengalihan ilegal. Terlebih lagi, dia menghina luka yatim piatunya dan melontarkan kata-kata kasar seperti itu. Manusia macam apa yang bisa melakukan itu dengan topeng manusia? Dia bahkan lebih buruk dari binatang. Leher Suryani menegang karena penghinaan itu. Namun, dia tidak berteriak dan memohon karena merasa tidak adil. Sebaliknya, dia mengatupkan bibirnya erat-erat hingga berdarah dan menekan tombol rekam panggilan dengan tatapan dingin yang tenang. Lampu merah di bagian atas layar ponsel berkedip, mulai merekam instruksi jahat Bima. "Ya, surat pengalihan nama perusahaan cangkang. Baik, akan saya siapkan sekarang." Suryani, sebagai pihak dalam panggilan itu, agar tidak terjebak dalam masalah ilegal apapun, mengulangi instruksi Bima dengan pengucapan yang sangat jelas dan tenang, dan mengumpulkan bukti yang sah. Buku-buku jari Suryani yang mematikan telepon itu tebal dan kasar. Selama 10 tahun terakhir, untuk memasak nasi hangat bagi keluarga suaminya, dia sendiri bertahan dengan menelan nasi dingin di sudut dapur tanpa pemanas bahkan di musim dingin. Ketika dia memikirkan pinggangnya yang bungkuk karena menyapu dan mengepel rumah besar sepanjang hari dengan sandal pasar seharga Rp10.000 yang solnya sudah aus, itu adalah tahun-tahun yang memilukan dan menyakitkan. Suryani, dengan tangannya yang kasar, mengangkat telepon lagi dan menelepon pengacara Gunawan, pelaksana wasiat ayahnya. Sebelum dering kedua, terdengar suara pengacara Gunawan yang berat dan dalam. "Pengacara Gunawan, ini Suryani. Ayah baru saja memberi saya memo yang dia tinggalkan dengan kesadaran penuh tepat sebelum dia pingsan. Tertulis siapa yang mendorong ayah dari tangga dan di mana kebenaran yang sebenarnya." Di seberang telepon, terdengar desahan berat atas suara mendesak Suryani. Dan jawaban pengacara Gunawan berikutnya adalah pukulan telak yang seolah menyiram air dingin ke atas kepala Suryani. "Bu, situasinya jauh lebih buruk dari yang Anda kira. Saya baru saja menerima telepon dari pengadilan. Pihak Nyonya Ratih telah secara tiba-tiba mengajukan permohonan penetapan wali tunggal untuk ayah pada sore hari ini." Saat mendengar itu, Suryani merasa napasnya tercekat. Jika wali tunggal ditetapkan secara hukum, Nyonya Ratih akan memiliki kendali penuh tidak hanya atas semua hak milik ayah mertuanya, tetapi juga hak untuk membuat keputusan tentang kehidupan, seperti menghentikan perawatan penunjang kehidupan. Tidak ada waktu. Sebelum keputusan pengadilan jatuh dan kekuasaan mutlak jatuh ke tangan ibu mertua yang seperti iblis itu, dia harus menemukan surat wasiat asli dan bukti penggelapan mereka untuk menangguhkan keabsahan hukumnya. Suryani meninggalkan rumah sakit dan naik taksi di larut malam menuju rumah utama. Tetesan hujan berjatuhan di luar jendela dan menghantam kaca jendela yang dingin, tetapi di benak Suryani hanya ada angka 04116, kata sandi brankas di ruang bawah tanah. Rumah besar itu diselimuti kegelapan pekat. Biasanya, itu adalah gerbang di mana dia bahkan tidak bisa bernapas dengan keras dan akan masuk dengan perasaan terintimidasi. Namun, Suryani bukan lagi menantu yang tidak berdaya seperti dulu.
Dia mengeluarkan kunci mas tertua dari dompetnya. Karena telah mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan tugas-tugas di rumah mertuanya, semua kunci dan jalur pergerakan di rumah ini telah terpatri di benak Suryani. Pintu depan yang berat terbuka dengan suara gesekan yang tumpul. Bagian dalam rumah itu sunyi senyap, dan udara dingin menyapu pipi Suryani. Saat Suryani berjalan melewati koridor ruang tamu dengan langkah tanpa suara, sebuah cahaya bocor dari kamar tidur utama dan suara tajam dan berbisa Nyonya Ratih terdengar di sepanjang koridor. Suryani itu benar-benar bodoh. Dia tidak akan pernah menyadarinya. Jika kita menyinggung kelemahannya yang tidak punya keluarga, dia akan merangkak seperti tikus mati. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Setelah memungutnya yang tidak punya apa-apa, dia pikir dia benar-benar menantu di rumah ini. Surat wasiat itu. Kita singkirkan saja pengacara tua Gunawan dan buat yang palsu, selesai. Besok kau pastikan untuk memotong selang oksigen orang tua itu. Kata-kata mengerikan dari ibu mertua yang menghina orang tua kandungnya yang telah meninggal, memalsukan surat wasiat, dan bahkan menyuruh membunuh. Suryani mencengkeram tali tas yang dipegangnya erat-erat hingga nyaris hancur. Api amarah berkobar di dalam hatinya, tetapi Suryani tidak pernah secara emosional mendobrak pintu dan masuk. Dia tahu betul bahwa masuk ke kamar itu sekarang, berteriak dan marah, adalah perbuatan orang bodoh. Suryani menahan napasnya yang kasar dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membuat jeritan bercampur air mata darah keluar dari mulut sombong itu. Dia berbalik dan menuju pintu masuk ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Namun, saat berbelok di sudut koridor, langkah Suryani terhenti. Sebuah perangkat mekanis asing yang biasanya tidak ada di sana tergantung di langit-langit dan memancarkan cahaya merah. Nyonya Ratih telah diam-diam memasang CCTV baru yang mengarah ke pintu masuk ruang bawah tanah untuk berjaga-jaga terhadap penyusup setelah ayah mertuanya pingsan. Orang biasa akan panik dan mencoba menghancurkan kamera atau menutupi lensanya. Namun, Suryani tidak berniat tertangkap karena tindakan ceroboh seperti itu. Suryani merapatkan tubuhnya ke dinding, membuka pintu ruang serbaguna, dan mengangkat keranjang cucian yang menumpuk seperti gunung. Keranjang yang berbau pemutih tajam itu adalah simbol kehidupan perbudakannya, yang harus dia angkut setiap malam selama 10 tahun. Suryani mengangkat keranjang cucian yang dipenuhi handuk dan pakaian ke atas bahunya, menutupi wajah dan tubuh bagian atasnya dengan sempurna secara alami. Seorang pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menumpuk di larut malam. Itulah peran yang diberikan kepada Suryani di rumah ini, sehingga bahkan di kamera pengintai, dia hanya akan terekam sebagai punggung menantu yang bekerja keras. Suryani, yang dengan santai melewati titik buta CCTV, akhirnya berdiri di depan pintu besi ruang bawah tanah yang berhawa dingin. Engsel tua berderi terbuka, dan udara lembab bercampur bau debu apek dan jamur menyergapnya. Setiap kali dia menuruni tangga satu persatu, hawa dingin yang menusuk naik melalui sol sandal pasar seharga Rp10.000 yang solnya sudah aus. Selama 10 tahun terakhir, untuk menghemat biaya pengobatan anak-anaknya, bahkan di musim dingin, dia menempelkan separuh plester di pinggangnya dan bertahan. Itu adalah ruang pengorbanan yang menyakitkan. Suryani, mengandalkan cahaya ponselnya, berjalan ke bagian terdalam ruang bawah tanah. Setelah mendorong sekat baja besar dengan sekuat tenaga, sebuah brankas baja besar yang tersembunyi secara diam-diam di belakangnya berdiri kokoh seperti monster. Suryani meletakkan tangannya yang gemetar di atas dial dingin brankas dan perlahan mulai memutar dial ke arah 4 digit angka yang ditinggalkan ayah mertuanya, 0416. Setiap kali dial diputar, getaran tumpul dari roda gigi berat di dalam brankas yang saling mengunci ditransmisikan melalui ujung jarinya. Saat dial berhenti di angka terakhir, suara berat dari mekanisme penguncian yang terbuka di dalam pintu besi besar memecah kesunyian ruang bawah tanah. Suryani menelan ludah kering dan menarik pegangan tebal dengan kedua tangan, udara pengap yang telah terperangkap selama bertahun-tahun menerpa wajah Suryani. Suryani, yang menahan napasnya yang kasar dan menyinari bagian dalam dengan senter, tatapannya berhenti di satu tempat. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah amplop dokumen coklat kekuningan tebal yang diletakkan dengan rapi di rak paling atas brankas. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan isinya dan memeriksanya. Mata Suryani mulai bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Itu tidak lain adalah surat wasiat asli dengan stempel merah ayah mertuanya yang tercetak jelas. Anehnya, dokumen itu dengan jelas menyatakan bahwa menantunya, Suryani,
ditunjuk sebagai satu-satunya pelaksana wasiat kelompok tersebut. Selain itu, jika ayah mertuanya kehilangan kesadaran atau dalam situasi krisis, satu-satunya wali yang akan mewakili semua wewenang dan hak milik juga secara hukum ditetapkan hanya untuk Suryani. Suryani hampir saja jatuh terduduk di tempat itu karena kakinya lemas. Mereka telah mengabaikan dan menganiaya dirinya yang tidak memiliki hubungan darah selama 10 tahun seolah-olah dia adalah serangga. Namun, hanya ayah mertuanya yang telah mengawasi pengabdian Suryani yang pendiam dan penuh air mata dari awal hingga akhir. Kepercayaan yang mendalam bahwa dia akan mempercayakan segalanya kepada menantunya yang diam-diam menelan nasi dingin dan mengurus rumah daripada kerabat sedarahnya yang serakah. Di hadapan ketulusan yang luar biasa itu, hidung Suryani terasa perih dan pandangannya menjadi kabur. Air mata tebal jatuh dari kedua mata Suryani saat dia memegang surat wasiat dengan tangan gemetar. 10 tahun yang lalu, itu adalah malam ketika dia kelaparan di ruang serbaguna yang dingin setelah diusir oleh penganiayaan kejam Nyonya Ratih. Ayah mertuanya diam-diam menyodorkan semangkuk sup nasi hangat dan memegang erat tangan Suryani yang melepuh. "Suryani, kau bukan menantuku, tapi satu-satunya putriku. Di rumah yang seperti neraka ini, satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah kau." Dengan kehangatan dan kata-kata penuh air mata itu, Suryani bertahan selama 10 tahun di keluarga mertua yang lebih buruk dari binatang buas dengan hutang cahaya. Atas cinta dan kepercayaan yang besar dari ayah mertuanya yang sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada menantunya, Suryani menutup mulutnya dan menangis tanpa suara. Namun, sekarang bukan waktunya untuk tenggelam dalam perasaan. Suryani buru-buru mengambil tumpukan buku besar bersampul hitam yang ditumpuk di bawah surat wasiat. Saat membuka dan membalik-balik buku besar, Suryani tiba-tiba merasa napasnya tercekat. Itu adalah daftar dana gelap besar yang telah digelapkan dan dicuci oleh ibu mertuanya, Nyonya Ratih, dari dana perusahaan yang berharga selama beberapa dekade terakhir tanpa sepengetahuan siapapun. Di luar, dia membungkus dirinya dengan perhiasan senilai puluhan juta rupiah dan berperan sebagai nyonya yang anggun, tetapi di belakang, dia menipu mata ayah mertuanya dan menggerogoti pilar perusahaan. Ibu mertua yang menampar punggung Suryani karena menyajikan satu lauk daging lagi pada hari raya dan menguliahi pendidikan keluarga orang tuanya, ternyata dirinya sendiri menggelapkan puluhan miliar uang haram. Bahkan jika dia tidak tahu malu, dia adalah manusia yang pantas menerima hukuman dari surga. Keterkejutan tidak berakhir di situ. Bibir Suryani mulai bergetar saat dia memeriksa tumpukan dokumen lain yang diselipkan dengan cerdik di antara buku-buku besar. Itu adalah dokumen pendirian perusahaan cangkang yang dibuat Bima dengan menarik pinjaman besar-besaran dengan jaminan real estate perusahaan. Yang lebih mengerikan adalah nama perwakilan perusahaan itu adalah nama wanita simpanan yang telah ditemui Bima selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pada saat yang mengerikan ketika ayahnya berjuang antara hidup dan mati dan bergantung pada alat bantu pernapasan, pria bernama Bima itu telah selesai bersekongkol dengan wanita simpanannya untuk sepenuhnya menggelapkan sisa hartanya. Suryani gemetar karena kekecewaan dan pengkhianatan yang mengerikan dan mencengkeram dokumen itu. Erat-erat seolah akan kusut. Tepat pada saat itu, dari tangga kayu yang terhubung ke ruang tamu lantai 1 di atas ruang bawah tanah, terdengar suara langkah kaki yang menakutkan menembus kegelapan. Seseorang menuruni tangga, mengeluarkan suara sepatu hak tinggi yang tumpul dan berat. Gesekan papan kayu yang terinjak semakin mendekat ke ruang bawah tanah, satu persatu. "Bibi, kenapa kau tidak tidur di malam hari dan berisik seperti tikus di sana?" Suara gugup Bima yang memecah kesunyian membuat jantung Suryani serasa jatuh ke lantai karena ketakutan yang luar biasa. Rambutnya berdiri dan keringat dingin mengalir seperti air terjun. Jika dia ketahuan membuka brankas di tempat ini sekarang, bukan hanya surat wasiat asli dan buktinya akan direbut, tetapi dia juga akan segera diusir, itu sudah jelas. Suryani bergerak cepat karena naluri bertahan hidup. Dia menyambar semua dokumen, termasuk surat wasiat asli, buku besar dana gelap Nyonya Ratih, dan dokumen hibah perusahaan cangkang atas nama Bima, dan memasukkannya secara acak ke dalam saku celemeknya yang dalam. Tekanan dari sudut-sudut tumpukan kertas tebal yang menusuk kulitnya di dalam celemek terasa jelas, dan dengan sekuat tenaga, dia mendorong pintu brankas yang berat itu. Saat bongkahan baja besar saling mengunci, suara dentuman berat bergema di ruang bawah tanah, dan pada saat yang sama, lampu neon terang di langit-langit berkedip menyala. Suryani,
yang menyipitkan matanya karena cahaya yang tiba-tiba, dengan cepat berbalik dari brankas dan membungkuk di depan mesin cuci tua di sudut. Wajah hakim yang dengan dingin menahan amarahnya, sambil memegang bukti kejahatan para penjahat telah hilang. Dia benar-benar berbaring dalam postur seorang pembantu yang bodoh dan patuh di rumah ini, merendam tangannya di baskom yang berbau pemutih tajam dan mengaduk-aduk cucian basah. Dasar kau seperti rakun. Apa yang kau lakukan meringkuk di tempat gelap membuat orang merinding? Bima, yang berdiri di tengah tangga dengan tangan terlipat, menatap punggung Suryani yang lusuh dari atas ke bawah seolah-olah dia adalah serangga dan mencibir. Di matanya, tidak ada sedikit pun belas kasihan atau rasa hormat terhadap istri yang telah hidup bersamanya selama 10 tahun. Memang, karena kau tidak terpelajar dan tidak punya akar. Rumah ini sedang berduka karena orang tua itu akan mati hari ini atau besok, dan kau malah mencuci pakaian tanpa sadar? Inilah sebabnya mengapa orang yang datang merangkak tanpa keluarga tidak boleh diperlakukan seperti manusia. Seharusnya kau cepat-cepat mencari dokumen di atas, malah pamer kemiskinanmu. Sialan. Penghinaan yang begitu vulgar yang bahkan menyeret orang tua kandungnya yang telah meninggal dan mengutuknya. Suryani mengerahkan begitu banyak kekuatan pada kedua tangannya yang memegang handuk yang basah oleh pemutih hingga pembuluh darahnya nyaris pecah. Dia ingin sekali menyiramkan air di baskom ke wajah sombong itu, tetapi dia menelan amarahnya yang mendidih dan mengatupkan rahangnya. Dia tahu bahwa jika dia meledak sekarang, perburuan sempurna yang akan membalas 10 tahun ketidakadilannya akan hancur. Suryani merendahkan suaranya sebanyak mungkin dan menjawab dengan nada paling hina di dunia. Maaf, sayang. Ibu bilang ada noda di pakaian yang akan beliau kenakan ke rumah sakit besok. Aku akan segera naik dan mencari dokumennya. Bima. Mendengar suara Suryani yang sangat ketakutan. Mendengus seolah kehilangan minat. Karena dia sangat percaya bahwa dia adalah pelayan rendahan yang telah dia injak-injak dengan sempurna, dia bahkan tidak melihat ke arah brankas yang tertutup dan berbalik. Dasar brengsek. Kalau sudah dipungut, sadar dirilah dan bergerak cepat. Kalau sarapan terlambat, kau tidak akan dapat apa-apa. Suara langkah sepatu Bima yang angkuh menjauh menaiki tangga kayu dan menghilang lagi ke lantai pertama. Segera setelah itu, lampu neon di ruang bawah tanah padam lagi dan kegelapan pekat yang sempurna tiba. Saat keheningan yang berat turun lagi, barulah Suryani menghela napas yang tertahan dan bersandar lemas di mesin cuci. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, tetapi napas Suryani secara bertahap menjadi tenang dan dingin. Dalam kegelapan, Suryani perlahan mengelus kebenaran di dalam celemeknya yang menekan perutnya dengan berat. Senyum yang sangat dingin dan menyeramkan kemudian menyebar di bibirnya. Tidak ada lagi penghinaan atau rasa tidak berdaya yang menyedihkan. Suryani menatap kosong ke udara dengan mata berbinar dan bergumam pelan. Ya, aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku dan memalsukan dokumen palsu. Dengan sampah asli yang kalian buat sendiri karena keserakahan, aku akan menggali kuburan yang paling sempurna dan menyedihkan untuk kalian. Namun, perburuan Suryani yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Saat matahari terbit, bukti-bukti ini akan diletakkan satu persatu di atas tali leher ibu dan anak yang buta karena keserakahan. Keesokan paginya, dapur luas di rumah utama dipenuhi dengan aroma sup yang gurih dan ikan bakar yang harum. Suryani, seolah telah menghapus sepenuhnya kengerian mencekik yang dialaminya di ruang bawah tanah yang gelap semalam, mengenakan celemek monokrom seperti biasa dan diam-diam menyiapkan sarapan. Bahkan di tengah suara pisau yang berirama memotong talenan dan panasnya sup yang mendidih, tangan dan kaki Suryani terasa dingin seperti es di musim dingin. 10 tahun, selama bertahun-tahun itu, setiap hari dia bangun pukul 5 pagi dan bekerja keras hingga tulangnya patah untuk memenuhi selera keluarga suaminya yang pemilih. Namun, Suryani sendiri tidak pernah sekalipun duduk dengan nyaman di meja makan yang mewah itu. Punggungnya yang bungkuk dan buku-buku jarinya yang bengkak, yang telah bertahan dengan merendam tangannya di air dingin sejak subuh buta saat orang lain masih tidur, adalah bekas luka yang menyakitkan yang menunjukkan pengorbanan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Setelah meja marmer besar itu terisi penuh dengan hidangan lezat, barulah ibu mertua Nyonya Ratih berjalan keluar dari kamar tidur utama dengan langkah angkuh. Diikuti oleh Bima dengan wajah acak-acakan, dia juga menguap, menarik kursi makan, dan duduk dengan miring. Nyonya Ratih, yang duduk di kursinya, mengaduk kuah sekali dengan sendok, lalu tiba-tiba melemparkan handuk ke atas meja makan dan menyembur dengan suara berbisa.
Kenapa supnya begitu asin dan tidak enak dari pagi? Setelah memungut orang yang tidak punya keluarga dan menjadikannya menantu di rumah yang layak? Setelah 10 tahun pun kau tidak bisa menghilangkan selera rendahan dan vulgar itu. Dengan keberuntungan apa kau bisa merangkak masuk ke rumah kami? Biaya rumah sakit orang tua itu menghabiskan miliaran, membuat hatiku hangus hitam, dan kau malah menyajikan air garam dari pagi. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Aku tidak mau melihatmu, membuatku kehilangan selera makan. Cepat naik dan bersihkan ruang kerja Bima. Manusia yang mencoba mencabut selang oksigen suaminya sendiri dengan tangannya sendiri, malah mengeluh tentang biaya rumah sakit, terlebih lagi, penghinaan keji yang menyeret orang tua kandungnya yang telah meninggal dan menginjak-injaknya hingga ke dasar. Suryani mencengkeram mangkuk kuningan yang dipegangnya erat-erat hingga nyaris penyok. Dia ingin sekali menyiramkan panci yang mendidih itu ke wajah-wajah tak tahu malu itu, tetapi Suryani menelan amarah yang membuat otot lehernya menegang dan menahan napasnya yang kasar. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab dengan suara pembantu yang bodoh dan patuh. Maaf, Bu. Selera saya rendahan, jadi saya tidak bisa mengatur bumbunya dengan benar. Sebelum ayah pergi ke rumah sakit, saya akan membersihkan ruang kerja hingga tidak ada setitik debu pun. Suryani membungkuk dalam-dalam, memberi hormat, dan berbalik. Namun, tatapan matanya berkilat tajam, dan dingin seperti ular berbisa. Nyonya Rati dan Bima tidak pernah menyangka. Di dalam saku celemek menantu rendahan yang mereka injak-injak dan abaikan seperti serangga, ada surat hukuman mati mengerikan yang akan memutus tali uang mereka yang sombong dalam sekejap. Setelah naik ke lantai 2, Suryani pertama-tama dengan hati-hati membuka pintu ruang kerja Bima. Saat membuka pintu, bau sofa kulit impor senilai puluhan juta rupiah dan bau parfum pekat yang disemprotkan Bima ke tubuhnya menyergapnya. Udara yang mewah dan menjijikan itu sangat kontras dengan pakaian usang Suryani yang berbau deterjen dapur murah dan pemutih. Suryani tidak berniat melakukan tindakan ilegal, seperti membongkar paksa laci meja Bima yang berat, atau mencari tahu kata sandi brankas yang terkunci. Dia tahu betul bahwa jika dia merusak barang orang lain secara sembarangan, dia justru akan terjebak dan perangkap sempurna yang telah dia siapkan akan menjadi sia-sia. Pandangannya yang cermat berhenti di baki keluaran printer besar di atas meja yang biasa diperiksa Bima setiap pagi sebelum berangkat kerja. Suryani, setelah memeriksa di luar pintu yang terbuka, mengeluarkan satu salinan dokumen yang telah dia amankan tadi malam dari saku celemeknya. Itu adalah halaman inti dari buku besar dana gelap besar di mana ibu mertua, Nyonya Ratih, telah menggerogoti perusahaan selama beberapa dekade, menipu mata ayah mertuanya dengan sempurna. Suryani dengan lembut memegang ujung kertas kaku agar tidak kusut dan menyelipkannya dengan cerdik di antara tumpukan dokumen pembayaran bisnis Bima yang menumpuk di baki. Suara gesekan dingin dari permukaan kertas yang saling bergesekan membelah keheningan berat di ruang kerja yang luas dengan tajam. Berkat gerakan tangan Suryani yang halus, buku besar yang mematikan itu disamarkan dengan sangat alami, seolah-olah mesin fotokopi secara tidak sengaja mencetaknya tercampur dengan dokumen lain. Sekarang, Bima, sambil dengan acuh tak acuh membalik-balik tumpukan dokumen pembayaran itu, akan menyaksikan kebenaran mengerikan bahwa ibunya sendiri mencoba menelan aset-aset berharga yang dia yakini sebagai miliknya di belakang punggungnya. Perangkap pertama yang paling elegan dan kejam, yang akan menghantam bagian belakang kepala Bima yang sombong, yang dengan teguh percaya pada ibunya sebagai pendukung setianya, telah selesai. Suryani, yang keluar dari ruang kerja, tanpa sempat mengatur napas, segera melangkahkan kakinya ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama yang luas dan berkilauan dengan lampu gantung kristal yang indah dan lemari mutiara kelas atas, adalah ruang keserakahan yang sangat kontras dengan ruang perawatan intensif yang dingin tempat ayah mertuanya terbaring di antara hidup dan mati. Suryani mendekati meja rias yang indah tempat Nyonya Ratih, mendekat setiap pagi begitu dia membuka matanya. Di tengah-tengah tempat di mana kosmetik impor senilai puluhan juta rupiah berjejer, sebotol suplemen nutrisi kaca mahal yang diminum Nyonya Ratih seperti nyawanya sendiri agar bisa hidup lama, diletakkan dengan megah. Suryani sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam saku celemek. Kali ini mengeluarkan tumpukan dokumen yang sama sekali berbeda. Itu adalah dokumen hibah perusahaan cangkang atas nama wanita simpanan yang ditemui Bima di luar secara diam-diam. Suryani dengan ringan mengangkat botol obat kaca yang berat di atas meja rias dengan satu tangan. Dan di bawahnya,
Dia meletakkan dokumen hibah dengan nama wanita simpanan yang tertulis jelas dengan huruf merah, membuatnya menonjol sekitar setengahnya sehingga siapapun bisa melihatnya sekilas. Botol obat kaca yang dingin menekan berat di atas permukaan kertas yang kaku, mengeluarkan suara gesekan yang tumpul. Dengan ini, persiapan api neraka yang dibuat khusus untuk ibu mertua, Nyonya Ratih, telah selesai dengan sempurna. Jika dia mengetahui bahwa hartanya yang berharga, yang telah dia curi sepanjang hidupnya, diserahkan begitu saja oleh putranya ke tangan wanita simpanan yang tidak dikenal, bukan atas nama menantunya sendiri, apa yang akan terjadi? Bagi Nyonya Ratih yang lebih mementingkan uang daripada anaknya, itu adalah hal yang akan membuatnya marah besar di tempat. Suryani, yang telah dengan akurat mengikat 2 bom waktu yang mematikan ke leher ibu dan anak masing-masing, kembali berjalan ke ruang tamu dengan kepala tertunduk seolah tidak terjadi apa-apa. Di atas meja ruang tamu yang luas, piring dan mangkuk nasi mewah yang baru saja dihabiskan dengan rakus oleh Nyonya Ratih dan Bima berserakan. Suryani diam-diam menumpuk piring-piring kotor itu di atas nampan dan mendengus dingin di antara bibirnya yang terkunci rapat. Hanya suara retakan tajam dan transparan dari piring-piring porselen yang saling bertabrakan yang berputar-putar di udara dingin ruang tamu mansion yang sunyi. Mereka mungkin sangat percaya bahwa Suryani tidak tahu apa-apa dan hanya pasrah karena dia bodoh dan tidak kompeten, tetapi itu sama sekali tidak benar. Suryani tidak mengotori tangannya dengan debu kotor atau darah ilegal setetes pun. Hanya dengan bukti kejahatan menjijikan yang mereka ciptakan sendiri karena keserakahan, dia telah menyelesaikan panggung eksekusi yang paling sempurna dan sah di mana mereka akan saling menggigit. Suryani memegang nampan yang berat dengan kuat dan menatap sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela dengan tatapan dingin. Di punggungnya, tidak ada lagi keringat dingin karena ketidakadilan atau air mata ketakutan. Sebaliknya, kemarahan yang dingin seperti es dan diperhitungkan dengan cermat menguasai seluruh tubuhnya dengan kaku. Suryani berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang kosong dan bergumam pelan ke udara dengan suara rendah dan menusuk tulang. Anjing-anjing serakah, bahkan tanpa didorong pun, jika mereka hanya mencium bau daging, mereka akan dengan kejam saling menggigit tali leher masing-masing. Dengan demikian, perangkap sempurna Suryani menuju pertikaian internal yang berbau darah perlahan tapi pasti mulai bekerja. Namun, kengerian sebenarnya dari perangkap itu ada di tempat lain. Saat bom waktu itu meledak, ibu dan anak itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kejahatan mereka sendiri dengan mulut mereka sendiri. Nyonya Ratih, yang kembali dari bepergian, begitu memasuki pintu depan, dengan gugup melemparkan mantel bulu mewahnya ke sofa ruang tamu. Sambil mengelus-belus sutra impor yang licin seperti ular sanca, langkahnya menuju kamar tidur utama begitu ringan dan angkuh sehingga sulit dipercaya bahwa dia adalah nyonya rumah, di mana suaminya sedang berjuang antara hidup dan mati. Nyonya Ratih, yang memasuki kamar tidur utama yang berkilauan dengan lemari mutiara yang indah, mengulurkan tangannya ke atas meja rias untuk mencari suplemen impor mahal yang dia minum seperti nyawanya setiap pagi. Namun, tumpukan dokumen asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang menonjol di bawah botol obat kaca yang berat, langsung menarik perhatiannya yang tajam. Saat Nyonya Ratih mengambil kertas kaku dengan ekspresi bingung dan membukanya, gesekan kertas tebal yang kusut dengan kasar membelah keheningan kamar tidur utama yang luas dengan tajam. Mata Nyonya Ratih, yang dengan acuh tak acuh membaca halaman pertama dokumen, membelalak seolah akan keluar. Napasnya terengah-engah hingga ke ujung dagu, dan urat-urat biru menonjol menakutkan di pergelangan tangannya yang menopang meja rias. Itu tidak lain adalah dokumen pendirian perusahaan cangkang yang dibuat oleh putranya, Bima, dengan menarik pinjaman besar-besaran dengan jaminan real estate perusahaan. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa nama akhir dari gedung-gedung bernilai puluhan miliar rupiah itu tidak dihibahkan kepada menantunya, Suryani, atau Nyonya Ratih sendiri, melainkan kepada wanita simpanan yang tidak dikenal asal-usulnya. Bajingan yang bahkan lebih buruk dari binatang ini, beraninya dia menipuku dan menyimpan uang di belakang punggungku. Bibir Nyonya Ratih bergetar dan napasnya yang kasar dan penuh amarah keluar. Hartanya yang berharga, yang telah dia curi sepanjang hidupnya dengan menipu suaminya yang sudah tua, sekarang berpindah tangan ke tangan putranya sendiri, dan masuk ke dalam rok wanita yang tidak dikenal. Lehernya menegang dan darahnya mendidih karena pengkhianatan yang mengerikan. Nyonya Ratih benar-benar kehilangan akal sehatnya.
Dia gemetar sambil memegang dokumen dan dengan kasar menyapu botol-botol kosmetik impor senilai puluhan juta rupiah yang ada di atas meja rias dengan lengannya. Botol-botol kaca yang berat jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping, suara pecah yang nyaring mengguncang kamar tidur utama dengan mengerikan. Pada saat yang sama, di ruang kerja lantai 2, Bima, yang dengan santai merokok cerutu kelas atas dan bersiap-siap untuk bekerja, juga dengan kasar melonggarkan dasi mewahnya yang telah diikat. Tepat setelah dia memeriksa salinan buku besar aneh yang tercampur secara tidak sengaja di baki printer besar tempat dia memeriksa dokumen pembayaran setiap pagi. Wajah Bima memerah dan memucat saat dia membaca angka-angka yang padat di dokumen. Itu adalah bukti yang secara gamblang menunjukkan keadaan di mana puluhan miliar dana gelap perusahaan dicuci dan dialirkan ke rekening atas nama ibunya, Nyonya Ratih. Ibuku gila. Dia mencoba menelan semua bagianku sendirian. Apa orang tua itu sudah pikun? Mata Bima, yang dengan teguh percaya bahwa dirinya adalah satu-satunya pewaris dan manajer jenius kelompok itu, berbinar seperti ular berbisa. Ibunya, yang telah menipu ayahnya seumur hidup dan bermain kotor di belakang punggungnya, sekarang mengarahkan gigi serakahnya ke leher satu-satunya putranya, sungguh tidak masuk akal. Otot lehernya berkedut karena pengkhianatan. Bima mengambil tempat pena kulit yang berat di atas mejanya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke dinding. Dengan suara tumpul dari kulit yang membentur dan memantul dari dinding, Bima segera mendobrak pintu ruang kerja dan mulai melangkah turun menuju ruang tamu lantai pertama. Ibu dan anak, yang diliputi kemarahan ekstrem, bertemu di tengah ruang tamu lantai pertama yang berkilauan dengan lampu gantung besar, seperti hyena yang kelaparan mengincar mangsa. Di antara kedua orang yang saling menatap tajam seolah ingin memakan satu sama lain, ada niat membunuh yang tegang dan dingin yang seolah akan memicu percikan api kapan saja. Tepat pada saat itu, Suryani, sambil berpura-pura menyajikan teh jelai dingin di atas nampan tua yang ujung-ujungnya sudah terkelupas, secara alami mengambil posisi di belakang pilar marmer tebal di sudut ruang tamu. Tombol rekam di ponsel di saku celemeknya yang usang sudah menyala merah terang dan berputar. Suara telapak tangan yang tajam membelah udara berat di ruang tamu. Nyonya Ratih tiba-tiba mendekat dan menampar pipi Bima dengan sekuat tenaga, lalu melemparkan dokumen hibah yang kusut dan basah oleh keringat ke wajah putranya tanpa ampun. Kau berpura-pura menjadi manajer jenius dan pamer, tapi kau malah menyerahkan hartaku yang berharga kepada perempuan jalang entah dari mana. Bagaimana aku membesarkanmu, hingga kau menusuk punggung ibumu sendiri seperti ini? Pria yang merengek karena biaya rumah sakit ayahnya yang terbaring sakit, malah memberikan gedung senilai puluhan miliar kepada wanita yang tidak dikenal. Mata Bima, yang pipinya merah padam, memerah karena darah. Dia pun tidak mau kalah. Dengan kasar mendorong cangkir teh Inggris kelas atas di atas meja dengan punggung tangannya hingga pecah. Pecahan porselen yang tajam pecah berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin dan berhamburan ke segala arah. Ibu sendiri yang dibutakan oleh uang untuk mengurus dana gelap begitu ayah pingsan, bukan? Ibu pikir aku tidak tahu kalau ibu telah memberi ayah obat dan melakukan gaslighting dengan menganggapnya pikun selama ini untuk merampas semua bagianku yang ditinggalkan ayah. Kalau ibu sangat suka uang, peluk saja dana gelap itu dan matilah sendirian. Di hadapan uang, tidak ada orang tua atau anak, dan begitulah keadaannya. Ibu dan anak, yang dibutakan oleh keserakahan dan benar-benar kehilangan akal sehatnya, benar-benar lupa bahwa menantu mereka, Suryani, berada tepat di belakang pilar di samping mereka. Tidak, karena mereka biasanya menganggap Suryani sebagai manusia tak kasat mata atau perabotan rendahan di rumah, mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Dalam proses saling menggigit leher untuk mendapatkan bagian yang lebih besar, rahasia kejahatan menjijikan yang telah mereka sembunyikan rapat-rapat mulai tumpah ruah seperti air bah. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Aku bahkan memanipulasi buku besar tanpa bisa tidur di malam hari untuk menutupi hutang judimu di kasino setelah kau menggelapkan dana perusahaan. Dan sekarang kau menusukku dari belakang. Mulai hari ini, aku akan mencoretmu dari daftar keluarga ini. Mencoretku dari daftar keluarga? Lucu sekali. Jika ibu tidak mendorong ayah dari tangga hari itu, aku tidak akan terburu-buru seperti ini. Orang yang sehat didorong dengan tangannya sendiri hingga menjadi pasien dengan gangguan kesadaran jangka panjang, dan sekarang ibu mencoba menimpakan semua tuduhan penggelapan kepadaku, percobaan pembunuhan dan penggelapan besar-besaran, kejahatan mengerikan dan berat itu disiarkan langsung dengan mulut mereka sendiri, sambil berteriak.
Mereka menggali kubur mereka sendiri dan melompat ke dalam api neraka, saling mengoyak daging satu sama lain. Suryani, sambil memegang nampan tua dengan kuat, diam-diam menyaksikan pertumpahan darah itu dari belakang pilar marmer dengan tatapan dingin. Buku-buku jari Suryani yang kasar memutih karena mencengkeram erat tepi nampan. Namun, sensasi merinding seperti beban 10 tahun yang terangkat mengalir di punggungnya. Di dalam celemeknya, pengakuan keji mereka yang tidak bermoral, tanpa ada satu huruf pun yang hilang, direkam dengan sempurna sebagai bukti hukum yang paling pasti yang akan menghancurkan mereka di pengadilan di kemudian hari. Setelah berteriak dan saling meludahi wajah satu sama lain untuk sementara waktu, keduanya akhirnya berbalik karena tidak tahan dengan amarah mereka. Bima mengumpat dan mendobrak pintu depan, sementara Nyonya Ratih menjambak rambutnya yang acak-acakan dan naik ke kamar tidur utama di lantai 2 dengan langkah menghentak. Suara pintu yang terbanting hingga nyaris hancur 2 kali berturut-turut mengguncang rumah besar itu dengan mengerikan. Di ruang tamu, hanya pecahan cangkir teh dan dokumen hibah yang terinjak-injak dan kusut yang berserakan dengan menyedihkan. Saat keheningan yang berat kembali turun di ruang tamu, Suryani, yang bersembunyi di balik pilar, diam-diam memasukkan tangannya yang kasar ke dalam saku celemek dan menekan tombol berhenti merekam. Getaran kecil yang menandakan penyimpanan selesai di layar ditransmisikan dengan tajam melalui ujung jari Suryani yang kaku. Suryani menatap sisa-sisa keserakahan yang berserakan di lantai dengan tatapan dingin dan tersenyum sinis dan dingin di bibirnya yang terkunci rapat. Terima kasih atas pengakuan yang sempurna. Sekarang, haruskah kita pergi untuk mengakhiri perburuan yang menyedihkan itu dengan sempurna? Suara Suryani yang dingin dan menusuk tulang terdengar rendah di atas lantai marmer dingin di ruang tamu yang kosong. Surat hukuman mati yang sempurna untuk membalas dendam 10 tahun yang lalu telah sepenuhnya berada di tangan Suryani melalui mulut Nyonya Ratih dan Bima sendiri. Namun, kengerian yang sebenarnya baru akan dimulai. Tempat berikutnya yang akan dituju oleh ibu dan anak yang dibutakan oleh keserakahan adalah kamar rumah sakit yang dingin, di mana mereka harus memutus benang kehidupan terakhir ayah mertua mereka untuk dapat memonopoli segalanya. Segera setelah pertarungan pengungkapan yang mengerikan di mana mereka saling melihat dasar satu sama lain, Nyonya Ratih dan Bima, yang keluar dari rumah utama, hanya memiliki satu tujuan yang mengerikan di benak mereka. Setelah mengetahui fakta yang jelas bahwa masing-masing telah menggelapkan puluhan miliar dana gelap dan bangunan atas nama orang lain untuk merampas bagian mereka, ikatan tipis yang disebut keluarga telah benar-benar putus. Pikiran yang menguasai akal sehat mereka yang dibutakan oleh keserakahan saat ini adalah siapa yang akan lebih dulu secara sah memutus benang kehidupan terakhir orang tua yang terbaring di kamar rumah sakit dan menjadi satu-satunya ahli waris tunggal. Keduanya, seolah-olah telah berjanji, mengendarai mobil mewah, masing-masing dengan kasar dan mulai melaju seperti orang gila, menuju ruang perawatan intensif VIP di rumah sakit besar tempat ayah mertua mereka berjuang. Antara hidup dan mati. Lobi rumah sakit diselimuti awan hujan yang tebal. Biasanya, keduanya akan berpura-pura menjadi nyonya yang anggun dan pewaris yang lembut, sadar akan pandangan orang-orang di sekitar mereka, tetapi sekarang berbeda. Suara sepatu hak tinggi yang tajam merobek koridor marmer yang dingin dengan gugup dan bergema secara tidak teratur. Nyonya Ratih dengan rambut acak-acakan dan Bima dengan dasi setengah terlepas dan terengah-engah, menyerbu ke koridor di depan ruang VIP pada saat yang bersamaan. Seperti hiena kelaparan di depan mangsa besar, mata keduanya dipenuhi dengan urat merah. Namun, tepat saat mereka hendak meraih gagang pintu kamar rumah sakit, dokter penanggung jawab dan kepala perawat yang sedang mempersiapkan kunjungan dengan membawa rekam medis, dengan tegas menghalangi mereka. Mereka secara naluriah menahan orang-orang yang bergegas masuk dengan bau kematian di tempat di mana kehidupan seharusnya diselamatkan. Nyonya, jika Anda melakukan ini di sini, akan sulit. Kondisi Tuan Ketua menjadi sangat tidak stabil sejak pagi ini, jadi kami sedang melakukan perawatan intensif untuk meningkatkan saturasi oksigennya. Meskipun Anda adalah wali dekat, Anda tidak boleh masuk sembarangan sekarang. Wajah Nyonya Ratih memerah seperti tungku karena penolakan tegas dokter. Dia melotot dan dengan kasar mendorong jubah putih dokter. Tubuh dokter terhuyung ke belakang dan menghantam dinding koridor yang dingin dengan suara tumpul. Di atas rekam medis yang jatuh ke lantai, teriakan Nyonya Ratih menggema, cepat menyingkir.
Aku adalah nyonya dari grup besar ini dan satu-satunya wali hukum yang mewakili orang tua yang terbaring di sana. Dia sudah menjadi mayat hidup dengan gangguan kesadaran jangka panjang. Sampai kapan kau akan terus menuangkan uangku yang berharga ke dalam alat bantu pernapasan itu, seperti sumur tanpa dasar? Cepat bawa surat persetujuan penghentian perawatan penunjang kehidupan. Hari ini, aku sendiri yang akan menandatanganinya sebagai perwakilan wali dan dengan rapi memotong selang oksigen itu. Di tengah-tengah koridor rumah sakit yang suci di mana nyawa manusia harus diselamatkan, dia berteriak dengan begitu percaya diri untuk membunuh suaminya sendiri, sungguh mengerikan. Dokter penanggung jawab menelan ludah kering dengan ekspresi tercengang, tetapi dia tidak mundur sedikit pun, mengedepankan prinsip hukum medis. Putusan penetapan wali tunggal dari pengadilan belum turun. Selain itu, penghentian perawatan penunjang kehidupan adalah masalah yang sangat serius yang memerlukan persetujuan semua anggota keluarga langsung atau tanda tangan dari perwakilan yang sah. Anda tidak bisa memaksakannya seperti ini. Saat itu, Bima, yang terengah-engah di belakang Nyonya Ratih, mendengus dingin dan sinis dan mendekati dokter. Dia mengeluarkan stempel dari saku dalamnya yang penuh dengan tinta merah dan mengayunkannya dengan mengancam di udara. Hei dokter, aku tahu kau kaku dengan prinsip, tapi cobalah sedikit fleksibel. Ibuku sudah menyelesaikan permohonan wali hukum, dan aku adalah satu-satunya putra kandung dan pewaris tunggal grup ini. Kami berdua akan setuju dan menandatanganinya di sini sekarang. Jadi apa masalahnya? Jika ada masalah hukum nanti, tim hukum rumah sakit kami akan mengurus semuanya, jadi jangan banyak bicara dan cepat bawa kertas itu. Atas ancaman dingin Bima dan teriakan Nyonya Ratih, akhirnya seorang perawat yang pucat pasi keluar dengan membawa clipboard berisi surat persetujuan penghentian perawatan penunjang kehidupan dengan tangan gemetar. Setelah memastikan target mereka, ibu dan anak itu tidak lagi mempedulikan pandangan dokter dan dengan kasar mendorong pintu kamar rumah sakit dan masuk. Pintu kamar rumah sakit yang berat terbuka dengan suara dentuman yang mengerikan dan suara peringatan monitor EKG ayah mertua yang berfluktuasi secara tidak teratur dan berbahaya menusuk telinga mereka dengan tajam. Udara di dalam kamar rumah sakit terasa berat dan menyesakan, bercampur dengan bau desinfektan yang tajam dan bayangan kematian. Wajah pucat ayah mertua yang terengah-engah karena bergantung pada banyak selang. Namun, bagi Nyonya Ratih dan Bima, pemandangan itu tidak menimbulkan sedikit pun belas kasihan atau kesedihan. Itu hanyalah rintangan yang merepotkan yang harus segera disingkirkan untuk memonopoli warisan. Nyonya Ratih terlebih dahulu mengulurkan tangannya yang tajam seperti cakar elang dan menyambar surat persetujuan dan pena hitam yang disodorkan perawat dengan hati-hati. Berikan padaku. Semua harta dan hak hidup dan mati grup ini sepenuhnya dikendalikan olehku, nyonya rumah ini. Aku yang akan menandatanganinya dan aku juga yang akan mencapnya dengan tanganku sendiri. Saat Nyonya Ratih memegang pena dengan erat dan hendak menuliskan namanya di kolom tanda tangan, Bima, yang berdiri tegak di sampingnya, menyerbu seperti serigala lapar dan dengan kasar memutar dan mematahkan pergelangan tangan Nyonya Ratih. Jeritan yang merobek keluar dari mulut Nyonya Ratih karena tekanan yang seolah akan menghancurkan tulang pergelangan tangannya. Bima dengan kejam merebut pena dan surat persetujuan dari tangan ibunya dan menggeram dingin seperti iblis. Ibu, jika ibu sudah tua dan pikun, diam-diam saja pensiun di kamar belakang, ibu pikir aku tidak akan pernah tahu kalau ibu menggelapkan puluhan miliar dana gelap di belakangku dengan rekening atas nama orang lain? Apa ibu masih belum sadar siapa pemilik sebenarnya dari grup ini? Tanda tangan ini akan ditandatangani langsung oleh putra ini, yang akan menjadi pemilik sempurna dari grup ini. Atas tindakan keji putra kandungnya yang mematahkan pergelangan tangannya, Nyonya Ratih membelalakan matanya dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sambil menggelengkan kepalanya yang acak-acakan, dia mencengkeram kerah jas mewah Bima dan dengan kejam menarik dasinya sambil berteriak. Dasar bajingan yang bahkan lebih buruk dari binatang. Sebelum aku menyerahkanmu ke kejaksaan karena menggelapkan dana perusahaan dan memenjarakanmu, cepat kembalikan. Benang kehidupan terakhir ayahku akan kuputus. Ini semua uangku, milikku. Itu adalah pertarungan yang mengerikan dan menjijikkan yang terjadi di tengah kamar rumah sakit. Tidak ada pertumpahan darah fisik di mana darah berceceran dan daging terkoyak, tetapi itu adalah pertandingan maut yang menguras darah para binatang buas yang mencoba memutus nyawa ayah dan suami mereka sendiri, dengan satu pena untuk merebut kekayaan dan kekuasaan hukum yang besar.
Tepat di samping tempat tidur kerabat saudara mereka yang melanjutkan hidupnya yang genting dengan bergantung pada alat bantu pernapasan, itu adalah tempat pembunuhan prosedural yang dingin, di mana mereka bertarung tentang siapa yang akan lebih dulu mencap hukuman mati yang sah. Para perawat yang menyaksikan dengan napas tertahan menutup mulut mereka karena ngeri, dan grafik detak jantung di monitor memancarkan cahaya merah seolah-olah akan putus kapan saja. Dasar orang tua, kuat sekali. Bima mendorong bahu Nyonya Ratih dengan kekuatan kasar. Tubuh Nyonya Ratih terdorong ke belakang dan menghantam tiang infus yang dingin, mengeluarkan suara tumpul. Saat dia jatuh ke lantai sambil mengerang kesakitan, Bima, sambil terengah-engah, meletakkan ujung pena di kolom tanda tangan pada surat persetujuan. Sekarang, begitu tinta dingin itu menyentuh kertas, alat penunjang kehidupan ayah mertuanya akan dimatikan dengan kejam oleh tangan mereka dengan kedok hukum yang sempurna. Tepat pada saat yang genting itu, pintu masuk berat ruang VIP yang tertutup rapat terbuka dengan kasar dengan suara dentuman seolah akan hancur. Udara di dalam kamar rumah sakit membeku seluruhnya. Pena Bima berhenti tanpa bergerak di atas kolom tanda tangan. Teriakan Nyonya Ratih yang berguling-guling di lantai juga berhenti di tempat. Segera letakkan pena itu. Suara seorang wanita yang dingin dan berat seperti es yang membuat tulang punggung merinding langsung menguasai udara di kamar rumah sakit yang telah menjadi medan pertempuran. Baik Bima yang terengah-engah memegang pena maupun Nyonya Ratih yang jatuh ke lantai dan berteriak, menoleh ke arah pintu dengan mata terkejut. Di sana, tidak ada lagi sosok lusuh menantu seperti pembantu yang setiap hari mengenakan celemek monokrom, menundukkan kepala dalam-dalam, dan merangkak di bawah kaki mereka. Suryani, yang mengenakan setelan hitam yang rapi dan mewah, memancarkan karisma yang luar biasa dan niat membunuh yang dingin, berdiri tegak dan menatap mereka seolah-olah mereka adalah serangga. Penampilan Suryani yang asing dan mengancam, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mulai menyebarkan kebingungan yang tak terkendali di pupil mata Nyonya Ratih dan Bima yang gemetar. Dan saat mereka memastikan wajah orang-orang yang berbaris di belakang Suryani, kebingungan itu akan segera berubah menjadi ketakutan yang tak terkendali. Wanita yang berdiri di depan pintu itu bukanlah menantu lusuh yang selama 10 tahun terakhir hidup dalam diam di hadapan keluarga mertua yang serakah seperti budak. Kardigan abu-abu usang yang selalu dikenakannya seperti kulit telah hilang. Setelan hitam yang dibuat khusus dan dingin yang jatuh tanpa celah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pinggang yang tegap dan tatapan tajam yang seolah menembus lawan. Karisma luar biasa yang dipancarkan Suryani membuat Nyonya Ratih dan Bima ternganga seolah-olah mereka telah melihat hantu. Yang lebih mengejutkan adalah wajah orang-orang yang berbaris di belakang Suryani. Dipimpin oleh pengacara Gunawan, penasihat hukum lama ayah mertuanya dan penasihat inti grup, 7 pengacara elit dari firma hukum besar yang membanggakan yang terbaik di Republik Indonesia masuk ke kamar rumah sakit dengan ekspresi tajam. Aura para pengacara yang membawa tas kerja hitam dan mengelilingi Suryani seolah-olah untuk melindunginya adalah penghalang kekuasaan yang sangat besar. Bagi ibu dan anak yang selama ini menganggap Suryani lebih rendah dari kotoran di bawah kaki mereka, kesenjangan kekuasaan yang tak tertahankan mulai menekan berat di dalam kamar rumah sakit. Namun, Bima, yang belum sepenuhnya memahami situasinya, berteriak pada Suryani dengan wajah memerah. "Hei Bibi, apa kau akhirnya gila? Pengemis yang hanya menumpang makan di rumah. Beraninya kau membawa orang-orang yang meniru pengacara palsu dan membuat keributan. Cepat pergi dari sini. Apa kau tidak lihat nyawa ayah ada di tanganku sekarang?" Teriakan vulgar Bima bergema di dinding kamar rumah sakit. Dan 1 detik, 2 detik, keheningan yang berat dan dingin menyelimuti tempat itu. Suryani tidak mengedipkan mata sedikit pun. Dia memberi isyarat ringan dengan dagunya kepada pengacara Gunawan di belakangnya, dan pengacara Gunawan dengan sopan menyerahkan sebuah amplop dokumen tebal ke tangan Suryani. Suryani mengangkat tumpukan dokumen itu dan tanpa ampun melemparkannya ke dada Bima yang berdiri dengan sombong. Dokumen tebal itu menghantam dada Bima dengan keras dan berserakan dengan berat di lantai. "Kalian tidak punya hak untuk menyentuh tubuh ayah, bahkan selembar kertas pun." Suara Suryani yang dingin dan tegas seperti es membelah udara di dalam kamar rumah sakit dengan tajam. Apa katamu? Dasar perempuan jalang? Beraninya kau bicara sembarangan padaku." Nyonya Ratih berteriak dengan wajah pucat. Namun, Suryani hanya menunjuk dokumen yang jatuh di lantai dengan dagunya dan tersenyum dingin.
Itu tidak lain adalah surat penunjukan pelaksana wasiat dan surat kuasa asli yang ditinggalkan langsung oleh ayah mertuanya serta dokumen notaris pengadilan. Saat memastikan stempel merah ayah mertuanya yang tercetak jelas di bagian bawah dokumen, surat persetujuan dan pena jatuh tak berdaya dari tangan Bima. Seolah-olah tangan tak terlihat telah merampas semua kekuatan dari pergelangan tangan Bima. Pena hitam itu berguling-guling di lantai ubin yang dingin, mengeluarkan suara hampa. Lihat baik-baik, semua hak perwakilan perlindungan darurat, termasuk perawatan penunjang kehidupan ayah, dan hak hukum untuk mengurus harta bendanya telah didelegasikan kepada saya, satu-satunya pelaksana wasiat. Artinya, ayah sudah tahu semua tentang puluhan miliar dana gelap dan perusahaan cangkang yang kalian gelapkan di belakangnya. Suara Suryani tidak berteriak. Sebaliknya, nadanya tenang dan rendah, namun, setiap kata yang diucapkannya menusuk titik vital dengan akurat seperti pisau bedah, sehingga darah surut dari wajah Nyonya Ratih dan Bima. Saat aib mereka terungkap sepenuhnya, dagu Nyonya Ratih mulai bergetar. Keringat dingin mengalir di atas riasannya yang mewah. Pada saat keputusasaan yang sempurna itu, Suryani dengan santai mengeluarkan ponselnya dari saku depannya. Setelah beberapa kali menyentuh layar, pengatur waktu 5 menit yang dipenuhi angka merah berkedip dan mulai bekerja. Suryani meletakkan ponsel itu dengan sengaja di tengah meja pasien. Nah, saya beri waktu tepat 5 menit. 5 menit. Apa maksudnya itu? Apa yang akan kau lakukan setelah 5 menit? Bima berteriak sambil menyemburkan ludah. Namun, Suryani menatap angka yang terus berkurang dan melanjutkan kata-katanya seolah-olah menjatuhkan hukuman mati. Ini adalah paket perlindungan aset hukum yang telah disiapkan ayah untuk saya dan pengacara Gunawan untuk berjaga-jaga. Rekening dana gelap puluhan miliar yang kalian gelapkan. Gedung ruko yang kalian alihkan atas nama wanita simpanan. Dan semua rekening atas nama kalian yang katanya akan membayar biaya rumah sakit ini. Ini adalah waktu yang dibutuhkan pengacara Gunawan untuk secara paksa membekukan transaksi sementara di pusat VIP Bank, sementara tindakan penyitaan atas seluruh harta diajukan secara darurat melalui sistem gugatan elektronik pengadilan. Begitu Suryani selesai berbicara, tim pengacara yang berbaris di belakangnya serentak membuka PC tablet mereka dan mulai dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam sistem gugatan elektronik pengadilan. Ini bukan sekadar ancaman. Itu adalah tekanan realitas yang mencekik dari hukum dan sistem keuangan Republik Indonesia yang bergerak secara fisik untuk menjerat para penjahat. Nyonya Ratih, yang menyadari sepenuhnya keseriusan situasi, berteriak aneh dan mencoba mencengkeram keras Suryani. Dasar ular berbisa. Beraninya kau membekukan uangku. Itu uangku yang telah kukumpulkan sepanjang hidupku. Cepat batalkan. Batalkan. Namun, Suryani bukan lagi orang lemah di masa lalu yang hanya bisa menerima tamparan dan menundukkan kepala. Dia mundur selangkah dengan dingin dengan suara sepatu hak tinggi yang tajam. Nyonya Ratih yang kehilangan pegangan, kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab dengan mengerikan di lantai kamar rumah sakit yang dingin. Mata Suryani yang menatap ibu mertuanya yang tergeletak di lantai dan terengah-engah, tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Di atas meja, angka merah pada pengatur waktu yang kejam terus berkurang detik demi detik. Itu adalah hitungan mundur realitas yang kejam hingga semua kehidupan mewah mereka dibekukan, kartu kredit mewah mereka diblokir, dan saldo rekening mereka dibekukan menjadi 0, dengan pesan penangguhan penarikan yang datang. Hanya suara napas para penjahat sombong yang tercekik yang memenuhi kamar rumah sakit. Dan saat angka merah itu menunjukkan 0, bagi ibu dan anak ini, dunia yang mereka bangun dengan uang akan runtuh sekaligus, dan neraka yang sebenarnya akan terungkap. Di layar ponsel Suryani yang diletakkan di tengah meja, angka merah terus berkurang tanpa ampun. 10 detik, 9 detik, 8 detik, biasanya, itu hanya waktu sesaat untuk menarik dan menghembuskan napas. Tetapi bagi Nyonya Ratih dan Bima saat ini, itu adalah waktu yang mengerikan seperti tali yang perlahan mengencang di leher mereka. Keringat dingin sebesar kacang polong menetes dari dahi Bima yang sombong ke ujung dagunya. Nyonya Ratih, yang terduduk di lantai, terengah-engah dan menatap tajam ke layar kecil itu dengan mata merah. Akhirnya, angka pada pengatur waktu menunjukkan 0 menit 0 detik. Alarm mekanis yang dingin yang menandakan akhir memecah udara berat di kamar rumah sakit. Pada saat yang sama, seolah-olah telah berjanji,
Getaran hebat meledak seperti air terjun dari dalam tas kulit mewah Nyonya Ratih dan saku dalam jaket Bima. Seolah-olah sirene serangan udara berbunyi, ponsel mereka bergetar seperti orang gila dan menjerit. Bima yang terkejut mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar seperti daun dan menyalakan layar. Mata Bima membelalak seolah akan keluar saat dia memeriksa jendela pesan yang muncul berturut-turut. Pesan teks yang datang seperti bombardir karpet tidak hanya dari bank-bank komersial terkemuka di Republik Indonesia, tetapi juga dari lembaga keuangan sekunder tempat Bima mencuci uang haram atas nama wanita simpanannya, dan bahkan dari pusat perbankan swasta. Isi pesan yang memenuhi layar semuanya sama. Pemberitahuan, pembatasan transaksi. Karena sengketa hukum dan pelaksanaan penyitaan, semua transaksi keuangan Anda dibatasi untuk sementara waktu. Penangguhan penarikan. Sesuai dengan perintah pengadilan, transaksi setoran, penarikan, dan transfer di rekening ini telah dibekukan sepenuhnya. Itu bukan sekadar peringatan. Puluhan miliar rupiah dana gelap yang telah dikumpulkan dengan menipu mata ayah mertua selama beberapa dekade. Nama gedung ruko senilai puluhan miliar yang diserahkan kepada wanita simpanan. Bahkan batas kartu kredit VIP yang seharusnya digunakan untuk berbelanja di department store paling mewah malam ini. Semua kekuatan finansial yang mereka genggam telah lenyap menjadi nol sempurna dalam sekejap. Apa-apaan ini? Rekeningku, uangku. Bank telah membekukan semua hartaku. Bima berteriak seperti binatang buas sambil mengetuk layar ponselnya seolah akan pecah. Nyonya Ratih, yang merangkak dan mencuri lihat ponsel Bima, juga mulai terengah-engah dan mencengkeram dadanya. Suryani, yang menatap dingin kedua orang yang berteriak hingga nyaris kehabisan napas, akhirnya memberikan pukulan terakhir. Suaranya tidak menunjukkan sedikit pun getaran atau simpati yang dangkal. Hanya ketenangan seorang hakim yang sempurna yang terdengar. Ibu bersalah atas percobaan pembunuhan, dan Anda, Bima, bersalah atas percobaan pembunuhan terhadap orang tua. Ini adalah tuduhan kejahatan yang sangat berat. Karena ini adalah kasus yang dapat mengakibatkan diskualifikasi warisan, penyelidikan dan tindakan pengamanan akan segera dimulai. Semua rekening dan aset atas nama ayah telah dibatasi transaksinya untuk sementara waktu mulai saat ini. Diskualifikasi warisan, percobaan pembunuhan terhadap keluarga dekat, kata-kata berat dan menakutkan itu menghantam gendang telinga Nyonya Ratih, dan dia berteriak aneh dan mencoba mencengkeram ujung celana setelan Suryani. Percobaan pembunuhan? Siapa yang membunuh siapa? Di mana buktinya bahwa kami mencoba memutus nyawa orang tua ini? Kau akan dipenjara karena tuduhan palsu? Dasar perempuan jalang. Tepat saat Nyonya Ratih membalikkan matanya dan berteriak. Pintu kamar rumah sakit yang tertutup rapat sekali lagi terbuka dengan kasar dan para detektif berjaket hitam masuk serempak. Saat tim pengacara yang berdiri di belakang Suryani menyingkir, detektif dari unit kejahatan berat yang memimpin di depan menatap tajam ke arah Nyonya Ratih dan Bima dan mengeluarkan lencana polisi dari sakunya. Ratih ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan. Bima atas percobaan pembunuhan terhadap orang tua, dan penangkapan darurat atas tuduhan penggelapan dan pelanggaran kepercayaan berdasarkan undang-undang tentang hukuman berat untuk kejahatan ekonomi tertentu. Suara berat detektif menguasai kamar rumah sakit. Ini karena bukti sempurna yang telah diserahkan Suryani kepada lembaga investigasi melalui pengacara Gunawan sejak malam sebelumnya. Buku besar ganda senilai puluhan miliar yang ditemukan di brankas ruang bawah tanah, rincian transaksi atas nama orang lain di mana Bima menggelapkan harta melalui perusahaan cangkang. Dan yang terpenting, file rekaman suara yang jelas di mana ibu dan anak itu saling mengungkapkan penggelapan mereka di ruang tamu dan berteriak untuk membunuh ayah mereka. Semua ini adalah bukti material yang sah dan sempurna yang telah diverifikasi silang, sehingga tidak ada alasan bagi lembaga investigasi untuk menunda. Detektif mendekat dan mulai dengan jelas memberitahukan hak-hak mereka. Anda memiliki hak untuk tetap diam, hak untuk menunjuk seorang pengacara, dan hak untuk tidak membuat pernyataan yang merugikan di pengadilan. Sebelum kata-kata itu selesai, borgol yang dingin dan berat terbang ke arah pergelangan tangan kedua orang itu. Borgol dingin itu membentur dan mengeluarkan suara logam yang menyeramkan di pergelangan tangan Nyonya Ratih yang ramping, yang seumur hidupnya hanya mengenakan jam tangan mewah senilai puluhan juta rupiah dan gelang berlian, serta berpura-pura menjadi seorang bangsawan. Saat pergelangan tangannya benar-benar terpelintir dan diborgol, harga diri palsu Nyonya Ratih,
yang telah hidup dengan angkuh seumur hidupnya sambil bermimpi mencuci identitasnya, juga hancur berkeping-keping di tempat. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah Ratih, nyonya dari grup Taisung ini. Beraninya kau menyentuh tubuhku. Nyonya Ratih meninggikan suaranya dan menendang, tetapi tidak mungkin teriakan seperti itu akan berhasil pada para detektif tangguh yang telah melalui banyak hal. Akhirnya, kelelahan, dia jatuh terjerembab dengan mengerikan di tempat. Rambutnya yang ditata dengan indah menjadi acak-acakan, dan belas sutra terbaik senilai jutaan rupiah menjadi kotor karena debu di lantai kamar rumah sakit dan kusut seperti kain lap. Bima di sebelahnya bahkan lebih menyedihkan. Dengan seluruh hartanya yang puluhan miliar dibekukan dan borgol dingin di tangannya, Bima, yang bahkan ponselnya yang merupakan senjata terbesarnya disita sebagai barang bukti, benar-benar terlihat kehilangan akal. Bima, yang diseret keluar oleh tangan-tangan kasar para detektif, tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan merangkak ke depan sepatu bot Suryani. Suryani, sayang, aku pasti sudah gila. Ibuku yang menyuruhku melakukan semuanya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kita sudah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun. Tolong selamatkan aku sekali ini saja. Tolong, sekali saja. Sayang. Kata sayang yang menjijikkan keluar dari mulut kotor yang telah menginjak-injak dan memperlakukan Suryani seperti serangga selama 10 tahun. Suryani dengan jijik menarik kakinya ke belakang bahkan sebelum ujung kuku Bima menyentuh sepatunya. Seolah-olah menghindari kotoran paling menjijikkan di dunia, dengan satu gerakan anggun dan singkat itu, Bima menjerit putus asa dan diseret keluar dari kamar rumah sakit seperti barang bawaan oleh para detektif. Di ujung koridor tempat para binatang buas itu menghilang sambil meraung-raung, hanya keheningan yang dalam yang tersisa. Tanpa trik ilegal atau kekerasan fisik yang berdarah, itu adalah momen di mana para penjahat benar-benar ditundukkan hanya dengan bukti nyata dan penghakiman hukum. Suryani diam-diam menatap punggung mereka yang menyedihkan saat mereka diseret pergi dalam kehancuran total. Dendam 10 tahun kehidupan pernikahan seolah terhapus bersih seperti salju yang mencair. Senyum kemenangan yang dingin dan sempurna tanpa celah perlahan menyebar di bibir Suryani. Namun, sudut mata Suryani sedikit bergetar. Balas dendam telah berakhir, tetapi Suryani masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sudah waktunya untuk melepaskan baju zirah hakim yang dingin dan kembali kepada satu-satunya orang yang telah melindunginya selama 10 tahun. Ruang perawatan intensif VIP yang telah diterpa badai dahsyat. Di tempat di mana jeritan dan teriakan yang bergema seperti tinnitus telah lenyap, hanya keheningan yang berat dan dingin yang turun. Tepat setelah Nyonya Ratih dan Bima, yang baru saja meninggikan suara dan berteriak, diseret keluar seperti barang bawaan oleh tangan-tangan kasar para detektif. Bahkan tim pengacara pun diam-diam menutup pintu besi dan mundur. Di lantai kamar rumah sakit, kursi kulit mewah yang ditendang Nyonya Ratih saat berteriak, tergeletak dengan mengerikan. Di sebelahnya, surat persetujuan penghentian perawatan penunjang kehidupan yang hendak ditandatanganinya untuk memutus nyawa ayah mertuanya, tergeletak kusut dan menyedihkan. Sisa-sisa keserakahan yang lusuh dan mengerikan. Suryani menatap kosong ke jejak-jejak itu. Tepat pada saat itu, dia merasa benang akal sehat yang telah ditarik kencang putus. Desahan panjang dan panas keluar dari antara bibir tipisnya. Itu adalah napas yang bercampur dengan semua ketidakadilan yang telah menumpuk selama 10 tahun terakhir, ketegangan balas dendam yang menguras darah. Kaki Suryani lemas seolah-olah semua tulang di tubuhnya meleleh. Setelah terhuyung-huyung, dia akhirnya ambruk di kursi pipa untuk wali yang diletakkan di samping ranjang ayah mertuanya. Di depan matanya, masih terbaring ayah mertuanya yang terengah-engah, bergantung pada selang oksigen tebal dan banyak alat penunjang kehidupan. Di masa lalu, beliau adalah ketua yang seperti harimau, memancarkan karisma yang tak tertandingi saat memimpin grup Taesung yang besar. Penampilan itu telah hilang, pipi cekung. Kulitnya kehilangan kilaunya seperti daun kering. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua berusia 70 kotakaan yang menyedihkan dan sakit. Suryani dengan hati-hati mengulurkan kedua tangannya. Dia dengan hati-hati tetapi sangat kuat membungkus tangan kanan ayah mertuanya yang terkulai lemas di atas spray putih dengan kedua tangannya. Punggung tangan yang dingin seperti es dan kasar karena sirkulasi darah yang buruk. Kehangatan tubuh Suryani menyentuhnya, tetapi ayah mertuanya tidak bergerak sedikit pun.
Suryani dengan lembut menyandarkan pipinya di punggung tangan ayah mertuanya yang kurus. Dengan suara gemetar seolah-olah isak tangis yang tertahan meledak, dia mulai berbisik, "Ayah, ini Suryani. Menantumu yang bodoh, Suryani. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ayah, semuanya benar-benar sudah berakhir." Air mata tebal yang tertahan di mata besar Suryani tumpah ruah seolah-olah bendungan pecah. Air mata panas membasahi punggung tangan pucat ayah mertuanya. Meresap ke dalam spray, dia tidak bisa berhenti. "Nyonya Rati dan putramu yang hebat, Bima, baru saja diborgol dan diseret oleh polisi. Manusia-manusia yang dibutakan oleh keserakahan itu, yang berani memutus benang kehidupan terakhir ayah dan mencoba menelan perusahaan, saya telah menempatkan mereka semua di hadapan pengadilan hukum tanpa kecuali. Perusahaan yang telah ayah bangun dengan darah dan keringat seumur hidup, dan kehormatan ayah, saya telah melindunginya dengan sempurna." Di tengah udara dingin kamar rumah sakit yang berbau desinfektan, monolog tulus Suryani menyebar dengan sedih. Mengingat 10 tahun yang lalu adalah hal yang memilukan. Satu-satunya orang dewasa yang memungutnya yang seperti yatim piatu dan terlilit utang. Di tengah perlakuan kejam Nyonya Rati yang menampar pipinya dan menyebutnya tidak punya akar, satu-satunya alasan Suryani tidak hancur adalah orang ini. Orang yang diam-diam datang ke ruang serbaguna yang gelap tanpa pemanas. Orang yang meletakkan semangkuk sup nasi hangat di tangan menantunya yang melepuh dan matanya memerah. Suryani tidak pernah melupakan kata-kata yang diucapkannya saat itu. "Kau bukan menantuku, tapi satu-satunya putriku." Untuk membalas budi yang begitu besar, Suryani mengorbankan masa mudanya di usia 20, dan jiwanya untuk bertahan di rumah yang seperti neraka ini. Dia adalah wanita yang tidak pernah menangis untuk dirinya sendiri. Selama 10 tahun, dia hidup dengan mengatupkan giginya hanya untuk satu orang ini, ayah. Saat aku melihat surat wasiat yang ayah tinggalkan di brankas ruang bawah tanah, aku benar-benar ingin menggigit lidahku dan mati sambil menangis. Saat ayah mempercayakan grup besar ini dan nyawa ayah kepadaku yang bahkan bukan kerabat sedarah, betapa takut dan kesepiannya ayah di dalam hati. Bahkan pada saat yang mengerikan ketika ayah jatuh koma, betapa kerasnya ayah berjuang untuk memberikan catatan berdarah itu ke tanganku. Suara Suryani kini telah berubah menjadi isak tangis yang menyedihkan. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, rasanya seluruh tubuhnya hancur. Namun, masih ada kata-kata yang harus diucapkan. "Jadi, ayah, sekarang tidak ada seorang pun. Tidak ada manusia manapun yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh ayah. Apapun yang terjadi, saya akan menjadi perisai yang sempurna di sisi ayah dan melindungi segalanya. Jadi sekarang, tolong lepaskan semua beban berat itu dan bukalah mata ayah dengan tenang." "Ya, Suryani, apa kau sudah makan? Tolong panggil namaku dengan lembut sekali lagi." "Ayah." Suara memohon Suryani memenuhi kamar rumah sakit yang kosong. Di hadapan kepercayaan yang begitu besar dari ayah mertuanya yang telah mempercayakan semua kekuasaannya kepadanya, Suryani tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, seolah-olah kehangatan yang sama yang dulu menepuk pundaknya masih tersisa di setiap buku jari ayah mertuanya yang menyentuh pipinya. Hatinya sakit seolah akan hancur, tepat pada saat itu. Itu adalah momen yang ajaib. Ujung jari telunjuk ayah mertuanya yang basah oleh air mata panas Suryani mulai bergetar sangat halus. Saat Suryani menahan napasnya karena getaran kecil yang menyentuh pipinya, jari-jari ayah mertuanya yang bengkok, yang diperkirakan tidak memiliki sisa kekuatan hidup sedikitpun, perlahan tapi dengan kekuatan yang sangat berat dan kuat, balas menggenggam telapak tangan Suryani dengan erat. Itu adalah momen yang tidak bisa dijelaskan dengan refleks medis. Itu adalah simpati ajaib yang hanya bisa dibagikan sepenuhnya oleh dua orang yang telah saling menyelamatkan di ujung jurang. "Ayah." Suryani yang terkejut buru-buru menyeka pandangannya yang kabur dengan ujung lengan bajunya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap wajah ayah mertuanya. Masih mengenakan selang oksigen tebal dan kedua matanya tertutup rapat. Namun, setetes air mata bening dan jernih menetes dari sudut matanya yang berkerut dalam. Kemudian perlahan mengalir di pipinya. Tetesan air mata panas itu perlahan melewati pipinya yang cekung dan jatuh tanpa suara ke bantal putih. Tubuhnya dalam keadaan koma jangka panjang dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ayah mertuanya telah mendengar semuanya.
Semua pengabdian dan pengakuan menantunya yang malang yang telah berjuang sendirian hingga berlumuran darah untuk menyelamatkannya dan melindungi keluarga serta perusahaan. Kekuatan genggaman yang halus namun kuat itu, setetes air mata jernih yang mengalir di pipi. Di dalamnya terkandung permintaan maaf dan terima kasih yang mendalam kepada menantunya yang telah menanggung penghinaan selama puluhan tahun sendirian. Dan kelegaan yang luar biasa bahwa pilihannya untuk mempercayainya sebagai satu-satunya pewaris sama sekali tidak salah, semuanya terkandung dengan sempurna. Suryani dengan hati-hati memeluk tangan kurus ayah mertuanya yang menggenggamnya dengan sekuat tenaga ke dalam dadanya, di tempat jantungnya berdetak. Dan kemudian, sambil membenamkan wajahnya di selimut ayah mertuanya, dia mulai menangis terseduh-seduh, seolah-olah mengeluarkan semua kesedihan dan ketidakadilan yang telah dia tahan dengan keras kepala sambil memendam dendam selama ini. Penindasan dari manusia berhati binatang yang seperti neraka, ketegangan mengerikan dari perang psikologis yang menguras darah, semuanya meleleh dengan hangat pada saat ini. Itu adalah momen katarsis yang sempurna. Kamar rumah sakit, yang tadinya hanya berputar-putar dengan suara mesin medis yang dingin, kini dipenuhi dengan air mata dan kehangatan dua orang yang jauh lebih kental dan hangat daripada darah. Itu adalah momen di mana keajaiban yang tak terduga dan cemerlang tercipta. Waktu yang lama, yaitu 6 bulan, telah berlalu sejak badai dahsyat hari itu menyapu kamar rumah sakit, musim yang membeku dengan kejam telah lenyap. Sinar matahari musim gugur yang cerah dan cemerlang mewarnai pusat kota dengan warna keemasan. Di depan pintu masuk khusus VIP Department Store utama Grup Taesung, tempat hanya 1% kalangan atas di Republik Indonesia yang bisa masuk, sebuah sedan hitam kelas atas senilai ratusan juta rupiah berhenti dengan mulus, mengeluarkan suara knalpot mesin yang lembut dan berat. Para karyawan yang menunggu serempak membungkuk. Saat pintu tebal di kursi belakang terbuka, ujung sepatu kulit kelas atas yang berkilauan turun dengan anggun ke karpet merah. Orang yang turun dari mobil tidak lain adalah Suryani, pemilik baru Grup Taesung dan yang menjabat sebagai penjabat ketua. Kardigan abu-abu usang dan kompang camping yang telah menutupi tubuhnya yang memar dan harga dirinya yang terluka selama 10 tahun terakhir, telah dilepaskannya selamanya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, setelan yang anggun dan dingin yang jatuh tanpa celah, memancarkan keanggunan. Saat dia mengangkat kepalanya dengan percaya diri, saat itu, dari pintu masuk tempat parkir bawah tanah di kejauhan, seorang pria yang mengenakan seragam parkir valet yang kusam, berbau keringat dan asap knalpot, berlari sambil terengah-engah. Itu adalah Bima, mantan suaminya, Bima, yang dipaksa bekerja sebagai petugas parkir rendahan di department store tempat dia dulu berkuasa, untuk membayar ganti rugi miliaran rupiah karena menggelapkan uang perusahaan. Penampilan pria sombong yang dulu hanya bersikeras pada setelan mewah buatan desainer Italia, senilai jutaan rupiah, menginjak-injak dan memperlakukan istrinya seperti serangga, telah hilang. Kerah kemeja yang menonjol di antara seragam yang kusut, kotor oleh noda hitam. Wajahnya yang basah oleh keringat, pucat karena malu dan lelah. Bima berlari sambil terengah-engah dan membungkukkan badannya 90 derajat ke arah sepatu Suryani. Dengan suara yang paling hina dan rendah, dia menundukkan kepalanya. "Selamat datang, Ibu Ketua." Sungguh pemandangan yang menyedihkan, memanggil istri yang telah berbagi ranjang dengannya selama 10 tahun dengan sebutan Ibu Ketua dan menundukkan kepala. Namun, Suryani bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah penampilan Bima yang menyedihkan. Dia memperlakukan Bima yang gemetar di bawah kakinya sebagai manusia transparan dan hanya menatap lurus ke depan. Suryani dengan ringan dan acuh tak acuh melemparkan kunci mobil yang berat di tangannya ke dada Bima yang membungkuk. Kunci logam dingin yang melayang di udara menghantam ulu hati Bima dengan keras. Bima buru-buru mengulurkan kedua tangannya dan menerima kunci itu seolah-olah itu adalah tali penyelamat hidupnya. Suryani berbalik tanpa penyesalan. Diiringi oleh pengawalan ketat dari banyak ajudan, dia berjalan dengan percaya diri ke dalam pintu putar besar department store. Hanya angin musim gugur yang dingin yang bertiup tajam dan pedih di atas harga diri Bima yang rapuh dan hancur berkeping-keping, adegan berganti dengan tajam. Itu adalah lingkungan tua dan sempit di pinggiran Jakarta, jauh dari pusat kota yang glamor. Tempat di mana tidak ada secercah sinar matahari pun masuk sehingga jamur hitam tumbuh di dinding. Dapur sebuah kamar kontrakan semi-basement tua di mana bau selokan yang menyengat menusuk hidung. Di lantai semen yang dingin seperti es, seorang wanita tua dan lusuh duduk berjongkok di atas koran kuning,
memotong ujung kimchi asam yang entah kapan didapatnya. Tangan yang seumur hidupnya hanya menyentuh cincin berlian senilai puluhan juta rupiah dan sutra terbaik. Tangan itu memegang pisau plastik murah yang matanya sudah tumpul dengan genting. Itu adalah Nyonya Ratih, yang telah disita semua dana gelap yang telah dia curi, benar-benar bangkrut, dan berakhir di jalanan. Di belakang punggungnya yang bungkuk, suara langkah sepatu yang dingin namun akrab berhenti. Nyonya Ratih, yang berhenti memotong dan menoleh, matanya yang kusam menangkap sosok Suryani yang anggun dan mempesona menatapnya dengan dingin. Suryani membuka tas tangan kulit kelas atas yang dibawanya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dokumen tipis dan meletakkannya dengan acuh tak acuh di samping talenan Nyonya Ratih yang kotor. Biaya hidup bulan ini, tepat 300.000 rupiah. Suara Suryani yang dingin seperti es membelah udara dingin di kamar kontrakan itu. Bahu Nyonya Ratih terlonjak. Bibirnya yang pucat pasti gemetar karena amarah dan rasa malu yang menusuk hingga ke tulang. 300.000 rupiah. Dulu, itu adalah uang receh yang bahkan tidak cukup untuk membayar sekali makan dan minum teh di lounge VIP department store. Namun, Nyonya Ratih saat ini adalah seorang pengemis yang benar-benar bangkrut di atas tumpukan utang, bahkan tidak memiliki segenggam beras untuk dimasak di panci aluminium tua besok pagi. Nyonya Ratih mencoba menatap Suryani dengan tajam. Namun, kedua tangannya yang gemetar karena tidak makan dengan benar selama beberapa hari, bergerak secara naluriah. Dia menyambar amplop uang tipis itu. Ibu mertua yang dengan menyedihkan menyambung hidupnya dengan uang yang diberikan oleh menantunya yang begitu dia hina di bawah kakinya. Suryani, yang menatap pemandangan itu dengan tatapan tak tergoyahkan, memberikan pukulan terakhir. Jangan salah paham. Saya tidak melakukan tindakan biadab seperti kalian, yang dengan seenaknya memutus nyawa orang. Saya akan menjamin dengan pasti penghidupan dasar dan perawatan minimal sebagai warga negara Republik Indonesia yang diatur oleh hukum. Suryani melangkah lebih dekat. Dia berbisik dingin di telinga Nyonya Ratih. Saya hanya memutus kemewahan menjijikan Anda yang Anda nikmati dengan memeras air mata darah orang lain. Biaya obat tekanan darah yang Anda minum ke depannya akan saya bayarkan langsung ke rumah sakit, jadi jangan pernah bermimpi untuk menyentuh selembar uang pun dengan tangan Anda sendiri seumur hidup. Itulah harga dosa abadi yang harus Anda bayar. Tidak ada kekerasan fisik yang berlebihan atau balas dendam berdarah yang kejam. Hanya kontrol ekonomi yang sepenuhnya sah dan bermartabat, dan penyelesaian balas dendam yang paling kejam terhadap para penjahat sombong. Dan beberapa hari kemudian, taman luar ruangan yang luas di sebuah rumah sakit perawatan lansia kelas atas di pinggiran Jakarta, di mana udara segarnya terasa. Itu adalah sore yang damai dan santai di mana suara serangga merdu terdengar menyenangkan di antara pohon-pohon maple merah yang diwarnai dengan indah oleh cahaya musim gugur. Di tengah sinar matahari keemasan yang hangat, terlihat sosok ayah mertua yang duduk di kursi roda kelas atas yang empuk. Berkat pengabdian tulus menantunya, Suryani, dan perawatan intensif dari tim medis terbaik, dia secara ajaib sadar kembali sepenuhnya dan pulih kesehatannya dari hari ke hari. Wajah pucat yang menderita di persimpangan hidup dan mati telah hilang. Sekarang, di atas pipinya yang mulai memerah, senyum lembut dan bebasnya yang dulu menyebar dengan murah hati. Suryani tidak lagi mengenakan kardigan usang yang telah menekan selama 10 tahun, atau setelan hitam dingin seorang pembalas dendam, melainkan rajutan krem yang lembut dan hangat. Berdiri di belakang kursi roda ayah mertuanya, dia perlahan melangkah maju, dia berlutut. Dan kemudian, dia dengan hati-hati memegang kedua tangan ayah mertuanya yang sekarang jauh lebih hangat, yang secara ajaib telah memegangnya di kamar rumah sakit. Suryani tersenyum untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Senyum yang paling cerah dan nyaman di dunia, tanpa sedikit pun kecemasan atau air mata. Dan berbisik, "Ayah, waktu yang panjang dan dingin seperti musim dingin itu sekarang telah berlalu. Musim semi kita yang sebenarnya dimulai hari ini, mulai sekarang." Ayah mertua, sebagai jawaban, dengan lembut menepuk punggung tangan menantunya yang malang yang telah melindunginya. Dengan senyum yang sangat hangat dan meluap-luap di sudut matanya yang berkerut dalam. Para penjahat serakah yang telah mendorong mereka ke neraka atas nama keluarga telah diusir ke dalam belenggu kemiskinan abadi. Menantu dan ayah mertua yang telah saling menyelamatkan dan melindungi nyawa satu sama lain saat menahan musim dingin yang paling keras. Mereka menjadi keluarga sejati dengan kepercayaan yang lebih kental dari darah dan berjalan keluar ke bawah sinar matahari yang hangat dan cemerlang.
Kedamaian sempurna yang datang setelah cobaan panjang. Kisah ini berakhir dengan sempurna dalam suasana yang mengharukan, menyoroti punggung kedua orang yang berat namun indah itu. Bagaimana menurut Anda kisah Suryani yang saya ceritakan hari ini? Pengabdian penuh air mata Suryani yang diam-diam melindungi ayah mertuanya selama 10 tahun yang panjang, sambil diperlakukan lebih buruk dari binatang, akhirnya menciptakan keajaiban, balas dendam Suryani, yang mencekik leher para penjahat tanpa perkelahian atau tindakan ilegal, hanya dengan cara yang sah dan anggun, sungguh menyegarkan dan bermartabat. Para pelanggan, jika Anda adalah Suryani, kata-kata apa yang akan Anda tinggalkan saat menyerahkan amplop biaya hidup Rp300.000 kepada ibu mertua yang gemetar di bawah kaki Anda? Silakan tinggalkan komentar soda menyegarkan Anda sendiri sekarang juga. Saya akan membaca setiap komentar dan melegakan hati bersama Anda. Jika hati Anda menjadi hangat dengan pembalasan Suryani hari ini, jika Anda mendukung hari-hari musim semi yang hangat dan nyata yang akan disambut Suryani bersama ayah mertuanya, silakan tekan tombol subscribe dan suka, serta pengaturan notifikasi. Sampai di sini, drama mahakarya dari kisah hidup